Selamat teman-teman PTS, sebelum kita memulai ibadah, mari kita satu duduk sejenak. Mari teman-teman, saat ini kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan kita. Pertolongan Tuhan itu begitu ajaib. Mari kita katakan pertolongan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau tak memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kaulah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau tak memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau tak memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu segala yang kami perbuat. Ampunilah kami dan orang-orang yang berdosa ini, yang seringkali jatuh dan jatuh lagi, Tuhan. Tuhan, tolong kami, perbarui hidup kami, supaya kami tidak kembali lagi jatuh kepada dosa dan kesalahan yang sama. Sebab kami tahu Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Engkau berikan. Kami bersyukur, kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari teman-teman, kita mau bangkit berdiri. Kita mau katakan, jangan lelah, kita mau bekerja untuk Tuhan kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan.
yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kamu katakan saya lagi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Teman-teman dipersilakan duduk. Mari teman-teman kita dekatkan hati kita kepada Tuhan lagi dan bersyukur atas berkat dan kasih karunia Tuhan berikan kepada kita Tuhan. Baik teman-teman, kita menyanyikan lagu bersyukur Bapak. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu,
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Shalom teman-teman PTS, apa kabar? Hari ini kita kembali ketemu lagi. Sudah lama ya kayaknya langsung tidak ketemu kalian ya. Padahal bulan lalu kita ketemu di Google Meet ya. Tapi hari ini kita ketemu lagi di dalam ibadah online atau YouTube. Nah, tapi dalam segala sesuatu percayalah Tuhan baik, Tuhan senantiasa memelihara kita dan menyertai kita. Yuk kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kayak Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk ketemu pada minggu hari ini. Kami mau dengarkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan berbicara kepada kami dan menolong kami untuk mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kami perlukan Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa supaya Tuhan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke teman-teman, hari ini Lause ingin tanya terlebih dahulu dengan kalian nih. Kalau seandainya kalian datang Tuhan, tiba-tiba Tuhan datang kepada kamu dengan bisa terlihat secara mata kamu bisa lihat Tuhan datang sama kamu. Kemudian Tuhan berkata demikian, apa yang mau kamu minta dariku akan kuberikan. Teman-teman mau minta apa? Jadi seandainya Tuhan berkata, minta apa saja saya akan berikan kepada kamu. Kamu minta apa teman-teman? Pasti ada yang minta contohnya kaya, minta pinter, minta naik kelas, ujian lulus dengan baik, atau minta masa depan yang baik. Ya benar ya teman-teman ya. Atau ada yang kulitnya hitam minta supaya putih, yang pendek supaya bisa tinggi, yang gemuk kurus, mungkin seperti itu. Nah langsung tebak-tebak saja apa yang menjadi keinginan usia-usia kalian remaja. Atau yang belum punya pacar, minta Tuhan kalau boleh berikan aku pacar yang ganteng seperti Lause. Atau minta pacar yang cantik seperti artis. Mungkin seperti kayak gitu kan permintaan kalian, atau kalian mau minta apa? Nah teman-teman, satu kali di Alkitab ada mencatat di 2 raja-raja, yaitu Salomo. Salomo itu ternyata Tuhan datang sama Salomo, Raja Salomo ya. Tuhan datang sama Raja Salomo. Tuhan bilang sama Raja Salomo, Raja Salomo, apa yang mau kamu minta dariku akan kuberikan kepada kamu. Tahu nggak apa yang diminta sama Raja Salomo? Sebagai seorang raja, dia bisa minta apa saja ya. Dia bisa minta, kalau zaman itu kan zaman perang, dia bisa minta supaya kemana saja dia perang dia berhasil. Dia bisa minta seperti itu. Dia bisa minta keamanan, dia bisa minta kedamaian, dia bisa minta kerajaannya semakin meluas ataupun kerajaannya semakin diberkati. Bisa saja. Tapi Salomo tidak minta kesehatan, Salomo tidak minta kekayaan, Salomo tidak minta supaya dia sukses, dia tidak. Tapi Salomo minta satu, yaitu dia minta hati yang bijaksana untuk memerintah. Supaya dia memerintah dalam takut akan Tuhan. Jadi Raja Salomo minta, bagi saya nih adalah permintaannya adalah permintaan yang terbaik, yaitu dia minta hati yang bijaksana. Nah, hari ini judul renungan yang ingin Lause bagikan kepada kalian adalah hati yang bijaksana. Kita baca satu ayat dulu ya. Kita baca satu ayat yang Mazmur pasal yang 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat 12 berkata demikian, ajarlah kami menghitung hari-hari kami
sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, ini adalah Mazmur 90 ayat 12. Ini adalah permohonannya si Musa. Musa menulis Mazmur juga. Mazmur itu artinya nyanyian. Dan dalam nyanyian ini dia berkata, tolonglah berikanlah kami hati yang bijaksana dalam menjalankan hidup kami. Nah teman-teman, Raja Salomo minta hikmat. Pemazmur dalam Mazmur 90 dia minta bijaksana. Apa itu hikmat dan bijaksana? Ternyata hikmat dan bijaksana itu sebenarnya sama. Dalam bahasa Inggris wisdom, nah artinya hikmat. Tapi dalam bahasa Indonesia biasa juga diterjemahkan sebagai bijaksana. Nah teman-teman, kalau kalian buka kamus, maka kalian akan menemukan bijaksana atau hikmat artinya adalah bertindak pakai akal pikiran. Nah, sebelum melakukan sesuatu pakai akal pikiran. Jadi bertindak harus dipikirkan dulu baru bertindak. Sederhananya seperti itu. Jadi semuanya harus dipikirkan secara matang baru bertindak. Itu namanya hikmat atau bijaksana. Nah, pemazmur ini dia berkata umur manusia itu terbatas. Ketika umur manusia terbatas, maka untuk menjalankan hidup yang terbatas ini harus dengan hati yang bijaksana. Kalau kita menjalankan hidup tanpa dengan hati yang bijaksana, maka kita akan banyak sekali kacaunya, banyak sekali yang sia-sianya, banyak sekali yang tidak ada manfaatnya. Tapi ketika kita menjalankan hari kita, hidup kita dengan hati yang bijaksana, maka kita akan mendapatkan banyak bijaksananya. Oke teman-teman, dari ayat ini Lause ingin mengajak merenungkan apakah hidup kita sudah bijaksana atau belum. Nah, Lause akan mencirikan supaya kalian nih, teman-teman nih, masa mudanya tidak sia-sia. Tapi masa muda kalian menjadi masa muda yang hebat. Bagaimana menggunakan bijaksana ini? Kita bisa dapatkan bijaksana itu hanya lewat minta sama Tuhan. Tuhan yang bisa memberikan hikmat, Tuhan yang bisa memberikan bijaksana. Kita senantiasa berdoa, Tuhan berikanlah kami bijaksana, Tuhan berikanlah kami hikmat. Supaya apa? Supaya kita bisa menjalankan hidup yang bermanfaat ini. Nah teman-teman, ada beberapa ciri orang yang jalankan hidup dengan bijaksana. Ciri yang pertama, orang menjalankan hidup dengan bijaksana bagi Lause, ciri yang pertama, yang paling utama adalah sebelum berbicara, pikirkan dulu. Nah, ini penting ya. Lause melihat usia-usia remaja seperti PTS ini seringkali ngomong dulu baru berpikir, bukan pikir dulu baru ngomong. Nah, banyak sekali kita salah dalam bicara. Kita ngomong seenaknya, lu sih, atau apalah gitu ya, kita keluarkan kata-kata tanpa berpikir dulu. Dan kita juga suka menjelekkan orang, bicarakan sesuatu yang bukan-bukan dari mulut kita. Atau kita nyatakan cinta kita, contohnya I love you, jatuh cinta, kita ngomongin kepada orang tanpa kita berpikir dulu. Kita lihat cantik, kita lihat ganteng, kita langsung ngomong, maukah kamu jadi pacarku, maukah kamu cinta dengan aku. Kita ngomong, ayo kita lakukan ini, ayo kita lakukan itu, tanpa berpikir dulu. Orang yang bijaksana adalah berpikir dulu sebelum bicara. Ada pepatah kan mengatakan, diam itu emas. Kenapa kok bisa diam itu emas? Alkitab juga berkata ya, bahwa hidup manusia itu tergantung sama lidahnya. Artinya apa? Apa yang kamu katakan itu yang akan kamu dapatkan. Kalau kamu suka memaki, maka kamu dapatkan makian. Kalau kamu suka ngomong jelek, maka kamu dapatkan jelek. Di Afrika Selatan atau negara mana Lause lupa, ada satu kejadian yang aneh. Anehnya kayak gini loh, sebuah pohon yang tinggi besar, kalau orang kampung itu mau nebang pohon itu, mereka tidak langsung pergi menebangnya. Tahu nggak apa yang mereka lakukan? Selama 3 hari mereka datang maki-maki itu pohon. Nah setelah 3 hari pohon yang gede dimaki-maki itu, ternyata mati sendiri. Nah baru dia tebang. Artinya apa? Apa yang dibicarakan itu
itu sangat penting, sangat berbahaya, dan sangat berpengaruh. Ada penelitian tentang air juga di Jepang ya. Air, ada satu air yang diucapkan kata-kata yang baik, kemudian ada satu air lagi yang diucapkan kata-kata yang kasar. Nah, beda sekali. Air yang diucapkan kata-kata yang baik ternyata molekul di dalamnya itu mengandung kesehatan. Sedangkan air yang diucapkan kata-kata buruk, malah air itu menjadi buruk. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa menarik kesimpulan. Berpikir dulu baru berbicara itu sangat penting. Itulah namanya hati yang bijaksana. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, orang bijaksana itu adalah berpikir dulu sebelum bertindak. Nah, kalau saya kasih contoh nih teman-teman. Kalau kalian lihat anak-anak ya, anak kecil atau bayi atau anak TK gitu deh, biasa dia lari ke satu tembok ya, kemudian jedolin kepalanya, dor. Apa yang terjadi waktu dijedolin? Ternyata dia rasa sakit. Waktu dia sakit baru dia berpikir, oh ternyata kalau saya jedolin kepala maka saya sakit. Itu artinya apa? Artinya dia belum punya bijaksana atau belum punya hikmat. Dia bertindak dulu baru berpikir. Dia bertindak jedolin kepala baru aduh sakit, baru berpikir bahwa itu tidak baik, itu sakit. Nah teman-teman, orang yang bijaksana selalu berpikir dulu sebelum dia bertindak. Dia mau lakukan apa, dia berpikir dulu. Nah kadang-kadang kalian remaja kan tanpa berpikir dulu ya baru lakukan ya. Ya benar ya. Kalau mau ke mall, ayo rame-rame ke mall. Padahal kalian tidak pikirkan ini masih masa pandemi, ada virus corona di luar yang mengancam nyawa baik kita maupun sesama kita. Nah teman-teman, kadang-kadang kita contohnya lah pacaran deh, nggak pikir dulu, pokoknya pacaran dulu, aduh baru berpikir, itu kan buruk sekali. Lebih buruk lagi, kalian melakukan hubungan seks tanpa berpikir, waduh itu tidak boleh sama sekali teman-teman. Jadi hati yang bijaksana itu penting sekali, yaitu kita berpikir dulu baik dan buruknya, baru kita bertindak. Kalau buruk ya jangan dilakukan. Kalau orang yang sudah berpikir, oh ini buruk, ini baik, lakukan yang buruk, itu namanya bodoh. Nggak boleh itu ya. Nah teman-teman PTS tidak, jangan seperti kayak gitu. Jadi berpikirlah dulu sebelum kalian bertindak. Ya, yang pertama berpikir dulu sebelum berbicara. Yang kedua, berpikir dulu sebelum bertindak. Nah, yang ketiga, ciri khas orang yang bijak itu adalah memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, ini sangat penting sekali, memanfaatkan waktu dengan baik. Teman-teman, waktu yang kita jalankan itu tidak bisa kembali. Ya, tidak bisa kembali. Kalian tidak bisa kembali lagi waktu kalian TK. Kalian tidak bisa kembali lagi waktu kamu SD. Kamu tidak bisa memutar balik waktu itu. Nah, oleh sebab itu waktu itu berjalan terus. Nah, kalau kamu tahu waktu itu berjalan terus, jangan sia-siakan waktu. Nah, contohnya nih, harusnya usia kalian kan belajar ya, belajar sungguh-sungguh ya. Kalian tidak belajar, malah kalian main game sepanjang hari ya. Apa yang terjadi itu sia-sia banget loh, teman-teman. Main game boleh nggak? Boleh. Tapi kalau main game terus itu yang tidak boleh. Isi waktu ruang, lagi istirahat, lagi santai, boleh. Tapi kalian harus belajar manajemen waktu dengan baik. Nah teman-teman, kalau kalian tidak bijaksana, kalian menggunakan waktu dengan tidak baik, itu sangat buruk sekali. Contohnya, harusnya jam tidur, jam 10 harusnya jam tidur. Kalian tidak tidur, malah kalian bergadang. Besok pagi-pagi bangun, kalian tidak bangun. Harusnya ke sekolah, harusnya sekolah online atau apa, kalian tidak bisa bangun. Itu buruk sekali. Nah teman-teman, orang yang bijak adalah bisa memanajemen waktu dalam hidupnya. Kapan dia main, kapan dia serius, kapan dia tidur, kapan dia bekerja. Nah, survei membuktikan ya orang yang suka bergadang itu umurnya pendek. Bukan takut-takutin kalian. Ternyata kulit atau tubuh sel-sel kita itu pas jam 11 itu dia sudah mulai istirahat. Coba bayangkan ya, harusnya istirahat, kalian pakai forsir gitu waktunya, dia tidak istirahat. Besok pagi harus beraktivitas lagi, apa yang terjadi? Nah, banyak sekali penyakit bisa terjadi dalam tubuh kita. Oleh sebab itu kita harus menjaga waktu kita, manage waktu dengan baik. Saya melatih anak saya
anak saya baru SD kelas 4, dia sudah bisa manage waktunya dengan baik. Contohnya dia bangun jam 6, dia langsung mandi, habis itu makan. Setelah makan, maka dia akan bereskan tempat tidur lah, dia siap-siap sekolah. Sekolahnya online, dia selesai sekolah, akhirnya dia istirahat, dia boleh nonton TV sebentar. Setelah itu dia kerjakan tugas. Nah teman-teman, bagi Lause itu dia bisa ngatur waktu dengan sangat baik. Nah, begitu juga harus hidupmu. Kalian sudah usia PTS ini, usia remaja. Yuk kita miliki hati yang bijaksana. Ketika kamu bicara, berpikir dulu, jangan sembarangan ngomong. Kadang-kadang ngomongan kamu bisa menyakiti orang, tidak enak. Nah kalau kamu menyakiti orang, orang tidak senang ya. Oke, yang kedua, kalau kamu mau lakukan sesuatu, mau bertindak, pikir dulu, jangan sembarangan juga kalian bertindak, kamu yang akan rugi. Yang ketiga, manage waktumu dengan baik. Ya, pergunakan masa mudamu untuk hal-hal yang positif. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk hal-hal yang positif. Jangan lakukan hal yang sia-sia sehingga tak ada gunanya. Kamu juga yang akan rugi. Sebenarnya Lause banyak sekali penyesalan dalam diri Lause. Waktu masih muda, Lause tidak bisa memakai waktu dengan baik. Nah, oleh sebab itu Lause bisa khotbah hari ini supaya kalian jangan seperti kayak gitu lagi. Oke, teman-teman. Nah, Lause berdoa supaya yuk kita sama-sama lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah pimpin ibadah kami dan renungan kami juga. Kami sangat mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu mengajarkan kami untuk memiliki hati yang bijaksana. Tolonglah kami, berikanlah kami hati yang bijaksana sehingga kehidupan kami bisa menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sampai ketemu lain kali. Tuhan Yesus sayang kamu, Lause sayang kamu. Dadah. Kami dari Persekutuan PTS mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman yang berulang tahun di bulan ini. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, segala pujian, kemuliaan, hormat, dan keagungan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus. Karena Engkau telah memberkati, telah memimpin daripada teman-teman kami yang boleh bertambah usianya di bulan April ini Tuhan Yesus. Kiranya sungguh ya Tuhan, damai sejahtera menaungi akan kehidupan mereka. Engkau yang pimpin, Engkau yang menyertai akan kehidupan mereka ya Tuhan. Dengan bertambah usia mereka ya Tuhan di bulan April ini Tuhan, bagi setiap teman-teman kami yang berulang tahun, biar sungguh ya Tuhan, berkat-Mu nyata atas setiap mereka. Engkau yang pimpin, Engkau yang berkati akan masa depan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap teman-teman yang berulang tahun pada bulan April ini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut selera hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Mari teman-teman kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan bisa diserahkan di amplop dan diserahkan kepada gereja saat gereja sudah kembali offline. Pada kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat dan kasih karunia yang Kau berikan kepadamu Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan persembahan ini Tuhan Kau berikan kepadamu Tuhan untuk berdoa kerajaan-Mu Tuhan, berkatilah persembahan ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.